Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film lokal yang berlatar belakang pertarungan. Film ini berjudul Tarung Sarung, menceritakan tentang seorang pria yang memiliki keluarga sangat kaya raya di Jakarta. Namun, akibat kekayaan tersebut membuatnya sombong, angkuh, dan bahkan tak percaya dengan Tuhan. Hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengirimkan anaknya ke Makassar untuk tujuan bisnis. Tetapi sesampainya di sana ia tertarik dengan sebuah budaya bela diri bernama Tarung Sarung, hingga mempertemukannya dengan salah satu jagoan kampung yang tak pernah terkalahkan. Lantas, apakah ia berhasil mempelajari bela diri tersebut dan mengalahkan si jagoan kampung? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan sebuah diskotik di daerah Jakarta. Seperti pada umumnya muda-mudi di zaman sekarang. Mereka begitu menikmati alunan musik dan juga dikelilingi oleh wanita cantik. Lalu tiba saatnya seorang pria kaya raya bernama Denny Russo yang baru saja keluar dari mobilnya. Saking kayanya, ia bahkan memberikan mobil miliknya kepada seorang wanita secara cuma-cuma. Kemudian, ia masuk ke dalam diskotik dan menemui pacarnya yang saat itu tengah digoda oleh para pria yang berada di dalam diskotik. Tak terima dengan hal itu, Denny pun langsung mengeroyok ketiga pemuda tersebut yang dibantu oleh teman-temannya serta pengawal pribadinya. Setelah semua kerusakan yang telah terjadi, dengan angkuhnya Denny lebih memilih untuk membayar semua kerugian yang ia timbulkan di diskotik tersebut. Akibat kejadian itu, Dina sebagai ibu dari Denny marah atas apa yang telah Denny lakukan. Beruntungnya, anak-anak yang ia keroyok tak sampai meninggal yang bisa membuat reputasi keluarga mereka rusak. Namun dengan entengnya, Denny justru menjawab jika takkan ada yang bisa menangkapnya karena ia memiliki uang yang melimpah. Kesal dengan apa yang Denny bicarakan, ibunya tiba-tiba memutuskan untuk mengirim Denny ke Makassar, yaitu kampung halamannya, untuk mengurusi bisnis keluarga mereka sekaligus untuk belajar bagaimana menjadi orang baik. Awalnya tentu Denny tak mau menerima hal tersebut, tetapi karena ibunya tak bisa melakukan apa-apa lagi, Denny pun terpaksa harus pergi. Dibantu oleh pengawalnya untuk merapikan barang-barang miliknya. Sebelum Denny pergi, ia tiba-tiba memberikan uang sebanyak 100 juta pada pengawalnya untuk berfoya-foya. Tak hanya itu, ia juga memberikan kartu kredit miliknya untuk kekasihnya yang bernama Gwen. Barulah setelah itu keesokan harinya ia terbang menuju Makassar. Sesampainya di sana, Denny dijemput oleh karyawan kontrak di perusahaannya yang bernama Tutu dan Gogos. Di sana mereka berdua benar-benar memanjakan Denny yang sama sekali cuek dan meminta mereka untuk tak berisi. Kemudian mereka langsung mengantar Denny ke penginapan terbaik yang Denny inginkan. Namun Denny menolak penginapan tersebut dan ia justru lebih memilih untuk berkeliling. Saat sedang berkeliling, Denny melihat dua orang anak yang sedang berkelahi di dalam sarung. Lantas Denny bertanya mengapa orang-orang membiarkan mereka berkelahi. Tutu menjawab jika itu adalah budaya bela diri mereka yang bernama Tarung Sarung. Lalu Gogos membawa koleksi mainannya yang menampilkan juara bertahan Tarung Sarung bernama Sandrego. Tetapi sepertinya Denny tak tertarik dengan hal itu. Lalu scene berganti pada sang jagoan kampung bernama Sandrego yang saat itu menghampiri kediaman wanita Bugis yang bernama Tentri. Niat Sandrego menghampiri keluarganya adalah untuk melamar Tentri. Tetapi karena mereka memiliki ketetapan bernama uang panais yang harus Sandrego bayar, Sandrego pun tak bisa langsung melamarnya karena ia harus menyiapkan uang sebanyak 500 juta untuk menikahi anaknya. Akhirnya Sandrego pun berjanji akan mengumpulkan uang tersebut. Kembali pada Denny yang saat itu sedang iseng bermain ke pesisir pantai, yang dimana ia di sana bertemu dengan seorang wanita bernama Tentri yang sedang mengingatkan para turis untuk tak membuang sampah sembarangan. Tetapi karena mereka tak mengerti bahasa apa yang Tentri gunakan, mereka justru acuh. Akhirnya Denny pun menghampiri para turis tersebut dan berbicara bersama mereka menggunakan bahasanya, sehingga para turis itu mengambil kembali sampahnya dan lalu pergi.
Kemudian mereka pun mulai berkenalan dan berbincang perihal kebersihan lingkungan yang harus mereka jaga dan lestarikan. Namun Tentri harus pergi ketika ia akan melanjutkan mengambil puing-puing sampah yang berserakan di pantai. Pada malam harinya, Denny diantar oleh Gogos dan Tutu untuk melihat keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh orang-orang Makassar, yang dimana di sana ia kembali bertemu dengan Tentri dan kembali mengajaknya mengobrol. Tetapi tanpa Tentri sadari, ternyata ia kembali bertemu dengan teman-teman lamanya yang bernama Gogos dan Tutu. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Kanang juga datang yang merupakan mantan kekasih dari Gogos. Mereka pun sempat menyelesaikan perselisihan di antara mereka, yang membuat Denny bisa berbicara lebih banyak bersama Tentri. Tentri menjelaskan jika Gogos dan Kanang sempat berpacaran selama 2 tahun, namun Kanang tiba-tiba diputuskan melalui surat oleh Gogos, yang membuatnya marah. Denny tersenyum, kemudian mereka berdua sama-sama melihat penampilan tarung sarung. Kali ini, Tentri menjelaskan secara lengkap bagaimana cara tarung sarung bisa menyelesaikan suatu permasalahan, tak seperti kebanyakan di kota besar yang sering menggunakan cara kekerasan keroyokan. Karena menganggap tarung sarung tak penting, Denny pun lantas diajak oleh Tentri untuk bertarung. Namun belum mereka bertarung, Sandrego tiba-tiba datang dan menatap Denny dengan sinis, karena ia melihatnya sedang bersama Tentri. Beruntung, Tentri bisa mengusir Sandrego sehingga perkelahian tak terjadi. Keesokan harinya, Denny harus mengerjakan bisnis reklamasi pantai miliknya. Bersama salah satu anak buah dari ibunya, mereka hendak menandatangani peresmian reklamasi pantai tersebut. Tetapi semua itu tak terjadi ketika Denny mendengar adanya kerumunan massa di luar Russo Corps. Melihat ada Tentri di salah satu kerumunan itu membuat Denny meminta Tutu dan Gogos menyembunyikan ID card-nya. Lalu Denny tiba-tiba muncul bersama para demonstran tersebut dan menghajar anak buahnya sendiri dengan menyebutkan jika mereka memang seorang perusak. Setelah itulah hubungan antara mereka berdua semakin merebak. Tetapi dengan hal itu pula, Denny harus mendapat masalah ketika ia dihampiri oleh Sandrego yang meminta Denny untuk menjauhi Tentri. Karena pada dasarnya Denny adalah seorang pria yang angkuh. Akhirnya ia menerima tantangan dari Sandrego untuk melakukan tarung sarung. Akibatnya tak ada perlawanan sama sekali. Denny habis dibonyoki oleh Sandrego berkali-kali. Beruntung Denny berhasil selamat setelah Tentri datang dan meminta Sandrego untuk menghentikan semuanya. Masih memiliki dendam pada Sandrego, Denny pun langsung menelpon pengawalnya untuk memintanya agar segera pergi ke Makassar bersama anak-anak buahnya, karena ia ingin melakukan balas dendam pada seseorang yang telah mempermalukannya. Tetapi pengawalnya meminta maaf karena ia tak diizinkan untuk menghampiri Denny yang mengakibatkan Denny marah. Karena kesal telah dipermalukan oleh Sandrego, ia pun meminta Tutu dan Gogos untuk segera mencarikan preman terkemuka di desa ini. Tetapi sekali lagi, mereka tak bisa membantunya karena keroyokan bukanlah budaya orang Makassar. Makin murka, Denny akhirnya memutuskan untuk hendak kembali ke Jakarta. Ia bahkan telah menyuruh kedua anak buahnya membawa barang-barang ke bandara. Namun saat ia hendak pergi, Tentri tiba-tiba datang dan bertanya apakah Denny ingin kembali ke Jakarta. Denny menjawab, ya, dirinya memiliki urusan yang harus diselesaikan. Sebelum Denny pergi, Tentri meminta maaf karena berkatnya ia harus mendapat masalah dengan Sandrego. Pada dasarnya Sandrego adalah anak dari perantau yang membuat benci dengan orang asing. Karena itulah Sandrego merasa cemburu padanya. Mendengar hal itu justru membuat Denny tertawa dan senang. Ia memutuskan untuk tak kembali ke Jakarta dan justru meminta Tutu dan Gogos mencari pelatih terbaik tarung sarung untuk melatihnya. Akhirnya mereka berempat membawa Denny ke sang legenda bernama Khalid. Ia terkenal karena berhasil mengalahkan lawannya melalui si Gajang Laleng Lipa, yaitu pertarungan tarung sarung dengan resiko kematian. Saat Khalid telah selesai mengajar anak-anak di masjid, ia pun lantas dihampiri oleh Kanang untuk membujuknya agar mau melatih Denny. Tetapi Khalid tak mau jika orang yang berlatih tarung sarung hanya ingin membalaskan dendam pada seseorang. Tak hanya itu, beberapa persyaratan dari Khalid juga membuat Denny sangat keberatan, yang membuatnya marah meskipun Denny telah memberi Khalid puluhan juta bahkan hingga ratusan. Saat Denny marah, ia dibujuk oleh Tentri. Namun jawaban dari Denny justru membuat Tentri kecewa ketika ia berkata jika dirinya tak percaya dengan Tuhan. Tak hanya sampai di situ kekesalan yang Denny alami. Saat itu Sandrego dan kedua anak buahnya sedang berdiam diri di sebuah MCK. Lalu Denny yang melihat kejadian tersebut tiba-tiba menendang MCK yang membuat Sandrego terperosok jatuh ke dalam sungai. Hal tersebut menimbulkan kemarahan Sandrego dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengejar Denny.
Panik, Denny berusaha terus melarikan diri tanpa tahu arah. Hingga akhirnya Denny berhasil melarikan diri setelah ia mengelabui kedua anak buah Sandrego dan pergi dengan menaiki angkot. Namun naas, setelah berada di dalam angkot, ternyata angkot tersebut ditumpangi oleh anak-anak buah Sandrego yang telah diminta untuk mencari keberadaan Denny. Alhasil Denny pun dihajar habis-habisan di dalam angkot tersebut. Beruntung tiba-tiba Khalid datang dan masuk ke dalam angkot itu. Lalu ia meminta kepada supir angkot agar mengeraskan volume musiknya. Dan Khalid pun langsung menghajar anak buah Sandrego hingga akhirnya membawa Denny yang telah terluka ke masjid tempatnya tinggal. Saat Denny terbangun, ia telah dalam kondisi diobati oleh Khalid. Kemudian Khalid menyempatkan diri mengingatkan Denny untuk sholat. Tetapi ia baru saja ingat jika Denny tak mempercayai Tuhan. Lantas ia bertanya apa yang membuat Denny tak percaya dengan adanya Tuhan. Denny menjawab jika ia lebih mengedepankan logika, tetapi setidaknya ia tidak menjadi seorang teroris. Khalid tersenyum, ia lalu menggambarkan kepercayaan itu dengan seorang pencuri. Apabila di sekolah Denny terdapat pencuri, apakah hal tersebut membuat semua orang yang bersekolah di sana menjadi pencuri? Khalid juga memberitahu jika Allah tak membutuhkan Denny karena Allah akan tetap maha besar. Kemudian Denny hanya bisa terdiam saat hendak tertidur. Denny mengeluh banyak nyamuk yang menggigitnya. Khalid justru tertawa. Ia memberitahu Denny apabila nyamuk bisa membuatnya tidur nyenyak jika Denny bisa menangkapnya hingga lelah. Lalu Khalid memperlihatkan bagaimana cara ia menangkap 5 ekor nyamuk hanya dengan indera perasanya. Melihat kehebatan Khalid, ia pun langsung mempraktekkan hal tersebut hingga membuat Denny tidur lelap. Keesokan paginya, setelah Denny terbangun, ia langsung bertanya kapan mereka akan berlatih. Tetapi Khalid justru bertanya balik kepada Denny tentang kapan ia akan percaya Tuhan. Lalu Khalid menyuruh Denny untuk mengambil air di dalam bak berkali-kali yang membuatnya kelelahan. Setelah seharian mengambilkan air untuk masjid, Khalid kembali mengajak Denny untuk sholat berjamaah. Namun lagi dan lagi, Denny menolak sehingga Khalid menyuruh Denny untuk merapikan sandal para jemaah yang telah ia berantakan. Meskipun tertatih-tatih, Denny berhasil dengan perlahan merapikan semua sandal jemaah setiap waktu sholat. Keesokan harinya, Sandrego bersama para anak buahnya tiba-tiba menghampiri masjid kediaman Khalid. Di sana Sandrego ingin mempertanyakan mengapa sang legenda menghajar anak buahnya. Khalid pun tersenyum. Ia memberitahu jika anak buah Sandrego tersandung dan ia hanya ingin membantunya. Kemudian, tiba-tiba anak buah Sandrego mengeluarkan panah dan meminta Khalid untuk menangkap anak panahnya. Tetapi Khalid langsung mengambil sebuah poster kejuaraan tarung sarung nasional bernilai 500 juta rupiah. Ia memberitahu Sandrego jika anak dari Jakarta yang menjadi muridnya akan ikut bertanding di kejuaraan tersebut. Dan ia meminta kepada Sandrego untuk melawannya di sana. Sandrego yang angkuh pun tentu menyetujui hal itu dan mereka pun langsung pergi. Setelah itu Denny menyempatkan diri untuk menghampiri Tentri dengan harapan Tentri dapat memaafkannya. Melihat keberadaan Denny membuat Tentri terkejut. Ia bertanya dari mana Denny mengetahui rumahnya. Lalu Tutu dan Kogos pun datang. Tak lama setelah itu Kanang pun datang yang membuat mereka berdua lebih memilih membersihkan pantai yang disuruh oleh Denny. Setelah itu orang tua dari Tentri pun menghampiri mereka berdua dan menyuruh Tentri untuk mengajak Denny ke ruang 80. Di dalam ruangan tersebut banyak sekali koleksi berharga milik keluarga Tentri. Terdapat beberapa kamera langka serta poster-poster film jadul yang membuat Denny takjub dengannya. Saat sedang melihat koleksi tersebut, Kanang memberitahu Tentri jika di luar sana sedang diadakan perpindahan rumah yang dilakukan oleh salah satu warga. Akhirnya ia mengajak Denny untuk keluar dan meminta ayahnya untuk mengizinkan Denny membantu para warga. Dengan semangat Denny pun gotong royong membantu warga bahu-membahu memindahkan rumahnya. Setelah berhasil memindahkan rumah, Khalid meminta kepada Denny untuk membantu ibu-ibu yang sedang membungkus makanan khas Makassar. Meskipun kesulitan, tetapi Denny tetap mau berusaha untuk membungkus makanan khas Makassar. Kemudian setelah selesai membungkus, Denny kembali mengeluh dan bertanya kapan mereka akan latihan. Akhirnya Khalid menyuruh Denny untuk mengambil sarung. Di sana Khalid memperlihatkan tata cara melakukan tarung sarung sesuai dengan apa yang sering Denny lakukan setiap hari, yaitu mengambilkan air dan merapikan sendal para jamaah.
Setelah hal itu, mereka pun lebih sering melakukan latihan lebih serius, di mana kini Khalid melatih keseimbangan Denny dengan cara menyuruhnya mempraktekkan gerakan tarung sarung di atas perahu yang sedang bergoyang. Meskipun berkali-kali terjatuh, namun Denny mendapat pelajaran di teknik tersebut. Kemudian setelah selesai, mereka berdua kembali ke darat. Di sana Denny bertanya apa yang sedang Khalid lakukan. Khalid menjawab jika di tempat inilah ia melakukan si Gajang Laleng Lipa yang membuat saudaranya sendiri terbunuh karena mereka sama-sama mencintai seorang wanita yang sama. Dengan saudaranya yang tewas, ia memutuskan untuk berhenti melakukan tarung sarung. Kemudian, scene berpindah pada Sandrego yang kembali menghampiri keluarga Tentri. Di sana, Sandrego telah memiliki jaminan untuk mendapatkan uang sebanyak 500 juta sesuai uang yang diinginkan oleh ayah dari Tentri. Dan ia berjanji akan memenangkan turnamen tersebut. Hal itu membuat Tentri bersedih dan menceritakan semuanya kepada Denny. Tetapi Denny meyakinkan Tentri. Denny memberitahunya jika ia ikut ke dalam turnamen tersebut dan berjanji akan mengalahkannya agar Tentri tak menikah dengannya. Kemudian Denny semakin giat berlatih. Setiap hari ia melakukan gerakan yang selalu Khalid ajarkan padanya. Suatu hari mereka memutuskan untuk berhenti sejenak ketika azan berkumandang. Saat Khalid sedang sholat, Denny melihat seekor ular yang menggigit pergelangan kaki dari Khalid. Namun Khalid begitu khusyuk dalam sholatnya. Setelah ia selesai sholat, Denny memberitahunya jika seekor ular baru saja menggigitnya. Tetapi saat Khalid melihat ke arah kakinya, tak ada satupun luka bekas gigitan. Disitulah Denny baru menyadari kehebatan dari sholat. Lantas ia mulai rajin menyerukan sholat. Denny juga belajar bagaimana cara menjadi seorang muazin. Pada malam harinya, Denny bersama teman-temannya memutuskan untuk makan malam di pinggir pantai untuk menyantap ikan bakar. Tetapi di sana, Denny melihat anak buah Sandrego yang sedang memalak para pedagang. Alhasil Denny pun berniat menghajar mereka. Namun Sandrego tiba-tiba datang yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh Sandrego. Setelah kejadian tersebut, Sandrego mulai mengarah kepada Tutu dan Gogo. Sementara Denny tiba-tiba dihampiri oleh ibunya serta pengawalnya. Di percakapan tersebut, ibu Denny merasa kecewa pada anaknya karena Denny belajar hal yang tak penting daripada mengurus bisnisnya. Denny hanya terdiam. Setelah kejadian itu, Denny merasa bersalah. Terlebih, Tentri mulai mengetahui jika ternyata Denny adalah anak dari Dina yang merupakan pemilik Russo Corps yang ingin menghancurkan pantai di desanya. Setelah kejadian itu, Denny mulai menyadari kesalahannya. Ia meminta kepada ibunya untuk menghentikan semua program ini. Setelah ia meminta maaf serta ingin membuktikan jika jalan yang ia pilih kali ini akan benar baginya. Lalu ia juga memutus hubungannya bersama Gwen dan berusaha membujuk Tentri. Denny mengajak Tentri kembali berkenalan agar ia tak mengingat Denny sebagai salah satu pemilik dari Russo Corps. Hari H pun tiba. Denny yang belum cukup percaya diri hanya bisa tertegun ketika melihat lawan-lawannya yang sangar. Namun Khalid mengingatkannya untuk menyerahkan semua ini kepada Allah. Dan tanpa disangka-sangka, Denny berhasil mengalahkan seluruh lawannya hingga ia menuju final melawan Sandrego. Di tengah pertarungan, Denny berhasil mengimplementasikan setiap gerakan yang diajarkan oleh Khalid. Hingga akhirnya Sandrego yang tangguh berhasil ia kalahkan. Namun ternyata Sandrego tak terima jika Denny, seorang anak dari Jakarta, berhasil menguasai tarung sarung. Akhirnya ia mengajak Denny untuk melakukan si Gajang Lalelipang. Anak buah Sandrego tiba-tiba mensabotase panitia dan meminta semua penonton untuk tetap diam. Dalam rasa ketakutan, Denny berusaha untuk bertarung dengan baik. Tetapi saat pertarungan hendak dimulai, ternyata azan berkumandang. Denny pun melepaskan senjatanya dan mulai menyegerakan sholat. Ternyata di setiap gerakan sholatnya membuat serangan Sandrego tak berarti, yang membuatnya justru tumbang. Hal yang sama dilakukan oleh Khalid yang mengejar balik anak buah Sandrego, ditambah para pengawal dari Denny. Hingga akhirnya Sandrego bersama anak buahnya ditangkap oleh para polisi.
Setelah berhasil memenangkan kejuaraan tersebut, Denny mendedikasikan hadiah itu untuk Gogos yang baru saja keluar dari rumah sakit. Dan kemudian Denny memutuskan untuk pulang ke Jakarta setelah ia mendapat hadiah perpisahan dari Tentri berupa Walkman.